Hari ini kami akan informasikan berita tentang coronavirus jenis baru tersebar keluar dari pusat virus di Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok cabang kota Wuhan pada bulan November 2019. Sudah banyak warga Wuhan yang terinfeksi pada bulan Desember 2019. Menurut pengakuan juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying, sejak 3 Januari tahun ini Amerika Serikat telah mendesak komunis Tiongkok untuk secepatnya mengatasi krisis tersebut. Simak berita selengkapnya. Amerika Serikat dan Tiongkok diam-diam telah melakukan negosiasi sampai lebih dari 30 kali. Energi yang dihabiskan lebih banyak daripada negosiasi untuk perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Itu menunjukkan bahwa pemerintah Amerika Serikat khawatir dengan penyebaran coronavirus jenis baru itu jika sampai mendunia. Sekarang ada selusin bukti yang tidak dapat disangkal bahwa pusat virus Wuhan bersama pusat eksperimen perang biologis Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok sedang mengembangkan coronavirus jenis baru yang merusak Tiongkok dan mengancam dunia. Saat ini analisis yang paling dapat diandalkan adalah bahwa bangkai hewan yang digunakan oleh laboratorium dan yang disuntikan dengan coronavirus jenis baru itu belum dibakar atau didesinfeksi dengan segera, yang mengakibatkan kebocoran virus atau penyebaran virus. Ilmuwan India percaya bahwa coronavirus jenis baru adalah virus buatan yang dibentuk oleh para peneliti Wuhan dengan memasukkan virus AIDS secara paksa ke dalam coronavirus, menjadikan virus itu lebih berbahaya karena memiliki daya infeksi yang lebih kuat. Menghadapi tuduhan masyarakat, Xi Zhengli, peneliti di pusat virus Wuhan, bersumpah bahwa penelitian mereka tidak ada hubungannya dengan coronavirus baru. Namun netizen menemukan serangkaian makalah yang diterbitkan oleh Xi Zhengli di majalah profesional Inggris dan Amerika. Dengan demikian kebohongan terkuak ia tidak dapat lagi menyangkal. Orang komunis adalah kafir dan mencari keuntungan tanpa peduli legal atau ilegal. Tulen menyembah uang. Mereka berbohong bahwa tidak akan menjual hewan laboratorium virus. Selain kesaksian dari seorang pekerja di pusat virus Wuhan, netizen telah menemukan argumen baru. Itu adalah vonis terhadap Li Ning, seorang profesor dan ahli di Universitas Pertanian Tiongkok dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok yang baru saja diputuskan pada 2 Januari 2020 di Beijing. Jelas yang bersangkutan sebelumnya menjual hewan percobaan secara pribadi yang menurut peraturan lembaga tidak diperkenankan. Menjatuhkan hukuman berat kepada Li Ning jelas dimaksudkan oleh komunis Tiongkok untuk membuat yang lain tidak berbuat hal yang sama, menjual hewan percobaan secara pribadi yang dapat membahayakan orang lain sehingga timbul kasus kebocoran coronavirus Wuhan. Fakta bahwa Li Ning mampu menggelapkan 10,17 juta renminbi dari menjual hewan percobaan secara pribadi menunjukkan betapa besarnya pundi gelap ini. Bagaimana seorang komunis tulen yang orientasi hidupnya mencari keuntungan tanpa peduli legal atau ilegal merasa jera. Pasar penjualan makanan laut Huanan di Wuhan, tepat di sebelah gedung Wuhan Institute of Virology, paling mudah untuk menjual hewan percobaan. Bangkai hewan percobaan yang tidak dibersihkan dari coronavirus jenis baru akhirnya menjadi sumber penyebar virus tersebut di pasar itu. Begitu coronavirus menyebar dengan dahsyat, komunis Tiongkok lalu mempublikasikan sebagai infeksi paru-paru atau pneumonia dan langsung memvonisnya sebagai akibat warga Wuhan suka makan masakan daging kelelawar, berbohong demi menyembunyikan fakta. Guangdong sebenarnya memiliki banyak warga yang suka mengkonsumsi masakan daging kelelawar, sedangkan warga Wuhan tidak banyak yang mengkonsumsi daging kelelawar. Orang-orang Indonesia, Maldives memperlakukan masakan kelelawar sebagai lauk pauk biasa. Kebiasaan itu mungkin sudah berlangsung ratusan atau ribuan tahun dan belum terdengar ada yang sakit. Mengapa? Karena coronavirus pada kelelawar sama sekali tidak menular ke manusia. Komunis Tiongkok masih tidak memiliki rasa penyesalan meski sudah merugikan rakyatnya dan mengancam masyarakat internasional dan masih mati-matian menyembunyikan fakta. Tetapi Amerika Serikat memiliki ahli virus biologis terbaik dan pada akhirnya akan dapat mengetahui secara jelas. Komunis Tiongkok berusaha menaklukkan dunia melalui perang virus. Tindakan itu hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Kejahatannya pasti akan membangkitkan kemarahan semua umat manusia, juga membuat komunitas internasional lebih memahami bahwa hanya dengan bersatu padu mematuhi Tuhan dan mengikuti suara hati nurani, membiarkan Partai Komunis Tiongkok beserta semua afiliasinya mati, manusia baru dapat terhindar dari ancaman yang lebih besar dan mematikan dari partai jahat itu.